Ketika mimpimu yang begitu indah tak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ya sudah Eh, pada ketemu lagi kita pada video kali ini. Nah, di video lab kali ini kita akan membahas konfigurasi access list dengan menggunakan jenis extended access list. Nah, kemarin kan dari lab berapa tuh? Standard access list jenisnya. Nah, sekarang itu extended access list. Nah, jadi yang perlu diperhatikan kalau di extended access list itu ada yang namanya port. Nah, jadi kita itu harus hafal yang port-port yang ada dalam jaringan di dunia ini. Jadi kita kalau sampai salah ngeblok nantinya, seperti lab sebelumnya tuh kan yang standar access pernah ngeblok telnet tuh. Nah, di extended ini juga nanti ada yang ngeblok. Nah, tapi menggunakan port. Kalau ada yang salah masukin port aja tuh bisa fatal akibatnya. Nah, ini contoh-contoh portnya yang ada di dalam jaringan. Kalau di protokol TCP ini ada namanya HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, dan lain-lain. Jadi kalau kita misalnya mau ngeblok HTTP portnya 80, nanti di dalam jaringan kita tidak bisa mengakses yang namanya HTTP. Nah, seperti web di browser itu kan ada HTTP, ada HTTPS tuh. Nah, jadi kalau misalnya ngeblok port 80 ini ngeblok HTTP. Nah, kalau HTTPS itu 443. Jadi kalau kalian ngeblok port 443, maka web-web yang menggunakan HTTPS ini akan kena blok dan jadinya tidak bisa dibuka. Nah, terus ada UDP. Nah, ini ada DNS, TFTP, DHCP, dan lain-lain. Nah, ini juga ada CMP. Nah, itu dia tuh. CMP itu biasanya melakukan pengecekan. Nah, kemudian namanya nih extended access list itu juga punya namanya operator yang ada di dalam extended access list. Nah, ini dia operatornya nih. Ada EQ, artinya equal to atau sama dengan. Kemudian ada NEQ, not equal to, artinya tidak sama dengan. Ada less than, kurang dari, dan GT or greater than, artinya lebih dari. Nah, itu dia tuh operator-operator dalam extended access. Di lab ini kita hanya akan memakai operator EQ nanti di extended access list. Nah, kemudian kita buat konfigurasinya gimana nih? Nah, ini. Kita masuk ke router. Oh iya, sebelum kita masuk ke router, kita buat simulasinya terlebih dahulu. Jadi simulasinya ialah PC 4 tidak bisa ping ke router dan server. Sedangkan PC 5 bisa ping ke router dan server.
Kita masuk ke routernya. Enable. Oh iya, saya ingin mengambil konfigurasi IP address dari lab sebelumnya. Caranya ialah copy flash running config. Coba. Nah, kalau sudah, kita masuk ke interface-nya untuk aktifin interface-nya. Nah, itu kan tadi saya masukin save yang kemarin tuh tentang konfigurasi IP address, saya save. Nah, jadi kalian itu kalau yang belum buat IP address, buat dulu IP addressnya di setiap interface yang ada dalam router. Nah, itu kita rubah hostname-nya. Kemudian kita langsung buat access list. Access listnya yaitu access list, karena kita di sini menggunakan yang namanya extended dan menggunakan penerapannya angka atau number. Jadi kita masukin angkanya. Kalau extended itu range-nya itu dari 100 sampai 199. Nah, kita masukin 110. Kemudian kita akan mencegat IP PC4 ya. Nah, jadi kita, deny. Kemudian kita masukin protokolnya. Nah, di sini kita pakai protokol yang namanya ICMP. Dan kemudian kita cek lagi. CMP, kemudian kita masukin IP address host 192.168.1.2. Nah, kemudian ini destination-nya. Jadi di sini dikasih tahu nih, kalau kita mau tujuannya kemana, kita bisa masukin IP destination-nya. Misalnya PC4 nggak bisa ngeping PC5 nih. Nah, nanti kalian bisa masukin IP destination-nya atau IP tujuannya, yaitu IP PC5. Nah, ini any berarti tandanya untuk ke semuanya. Semua IP host. Nah, ini kalau ada host nih. Nah, itu. Jadi kalau ini host untuk PC, nah ini address ini untuk kemana? Misalnya mau ke server doang atau mau ke router doang. Nah, ini di sini kita tulis any karena di sini kita tidak mau IP PC4 ini ping kemana-mana. Nah, kalau udah di ini berarti ada permit atau access list 110 permit. Nah, di sini kita pakai IP any internet protocol. Jadi semua internet protokol diperbolehkan. Kita taruh tanya lagi. Nah, ini hostnya terserah. Ini. Dan ini anyway. Nah, kalau sudah kita masuk ke interface yang mau kita aktifkan access listnya. IP access list, IP access group.
in. Ngapain? Karena kita mencegah PC4 ini ngeping ke router dan server. Nah, jadi kita dari interface gig 0/0 kita sudah melakukan pencegahan. Nah, kalau misalnya hanya untuk server doang, berarti di sini kita masuk ke interface gig 0/1 dan itunya outbound. Nah, ini kita masuk ke gig 0/0 inbound. Akses group 110 in. Kalau sudah, kita cek dulu aksesnya. Ini kita lihat. Ini tadi kita masukin angka 110 dan dia menjadi extended IP access list. Oke, sekarang kita coba ping. Kita coba ping. Ini 192, 198, 1.1. Nah, destination host unreachable. Nah, kemudian kita ping lagi 10 2. Nah, dia akan memberitahukan bahwa destinasinya tidak dapat tercapai. Pingnya itu tidak sampai ke destination atau tujuannya. Nah, kita coba di PC5. (192.168, 1.1). Nah, bisa kan? Pingnya 10 2. Nah, jadi itulah extended access list simulasi yang pertama. Oke, cukup sekian. Jadi tadi perbedaannya ialah perbedaan dari extended serta standar access list ialah tadi. Nih, perbedaannya ialah pertama dari angkanya, kemudian dia memasukkan protokol yang ingin diblok atau yang ingin dimasukkan ke dalam access list, serta dia memasukkan IP asalnya yang mau diblok, kemudian dia memasukkan IP tujuannya. Jadi kita di sini diminta untuk memasukkan IP asal untuk ngeblok IP tujuan. Nah, jadi IP asal itu tidak bisa melakukan pengiriman paket data ke IP tujuan. Nah, itulah perbedaan extended serta standar access list. Oke, cukup sekian lab kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada yang bertanya silakan di kolom komentar, dan kalau ada yang mau menambahkan kekurangan ada di video ini silakan ketik juga di kolom komentar. Sekian lab kali ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.